Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 761. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Banyak master pemurnian yang ada di sana juga nampak menantikan. Ditatap oleh banyaknya master pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, murid yang bernama Hong Yue itu terus melakukan verifikasi terhadap jawaban Qin-Chen, tetapi saat ini dia berkeringat dingin dan gugup. Tangannya terus menjentikan dan dia menggabungkan dua bahan. Kedua bahan ini merupakan bahan tingkat menengah. Selama proses fusi sebelumnya, dia tidak dapat memahami tingkat fusi antara keduanya, yang mengakibatkan dia tidak berhasil menyempurnakannya. Dan sekarang dengan jawaban Qin-Chen, apakah dia bisa menyempurnakannya atau tidak? Murid yang bernama Hong Yue itu di bawah tatapan semua orang terus menyempurnakan. Semua orang terus melihat Mu Hong. Masalah Mu Hong dapat dianggap sebagai penyakit keras yang paling umum ditemui pada master pemurnian. Meskipun Qin-Chen adalah putra suci, mereka berpikir bahwa Qin-Chen ingin menjawabnya dengan benar, itu konyol. Lihat semuanya, pemurnian Mu Hong telah mencapai saat-saat kritis. Diperkirakan integrasi keduanya akan segera selesai. Semua orang nampak banyak berbicara, namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dua materi di depan Mu Hong telah digabungkan dan hembusan materi yang kuat keluar. Tampaknya Mu Hong telah menyelesaikan perpaduan kedua materi itu. Apakah itu gagal? Setelah mendengus, master pemurnian yang ada di sana mencibir dan melihat bahwa mata Mu Hong tiba-tiba menjadi bulat, otaknya berdering dan dia membeku di tempat. Dua bahan yang dilebur oleh Mu Hong tiba-tiba berkilauan, dan itu hasilnya adalah sempurna. Apa Mu Hong berhasil meleburkan dua materi itu? Bagaimana ini mungkin? Banyak master penyuling di sana menggosok matanya dengan kuat, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pada saat ini semua orang di lapangan terkejut, bahkan Mu Hong yang sedang menyempurnakan, dan bahkan penatua Hong Yue yang menonton di samping. Matanya melebar dengan ekspresi tidak percaya. Mu Hong, integrasimu berhasil. Apakah ini suatu kebetulan? Atau ini kecelakaan? Namun nampak semua orang masih tidak percaya. Namun melihat Black Yaojing yang berhasil disempurnakan oleh Mu Hong, semua orang mau tidak mau harus percaya bahwa memang jawaban Qin-Chen adalah benar. Ekspresi penatua Hong Yue tercekik, matanya langsung menyala dan dia berkata dengan cemas, "Cepat, bagaimana Qin-Chen membiarkanmu menyempurnakannya?" Mendengar itu, Mu Hong tidak berani mengabaikannya dan dia buru-buru memberitahu penatua Hong Yue tentang jawaban Qin-Chen. "Hei, apakah sesederhana itu? Gunakan bentuk fisik paling dasar untuk menilai proses dan tingkat fusi." Setelah mendengar metodenya, penatua Hong Yue tertegun. "Mu Hong, kamu coba lagi." "Ya, baik," kata Mu Hong. Dia tidak berani mengabaikan dan kemudian kembali memurnikan lagi. Namun dalam memurnikan kali ini, penatua Hong Yue memperhatikan proses pemurniannya dengan hati-hati. Seluruh prosesnya sangat sederhana, tidak ada yang istimewa. Tetapi pada akhirnya, Mu Hong berhasil memurnikannya lagi dengan hasil yang sama sempurna. Qin-Chen, ini Qin-Chen. Jawaban Qin-Chen itu benar. Semua orang akhirnya memikirkan kemungkinan ini dan memandang Qin-Chen dengan takjub, mengungkapkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Meskipun itu hanya memverifikasi jawaban Mu Hong, implikasi dari hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. "Cepat, Liu Yue, pergi dan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Qin-Chen. Dan segera verifikasi untuk melihat apakah pertanyaan murid lain yang dia jawab benar atau tidak," kata penatua Hong Yue. Dia melompat dan berteriak dengan cemas. Di matanya ada kedipan cahaya yang luar biasa dan dia bergumam, "Tidak." Sebuah kemungkinan muncul di benaknya, tetapi dia tidak berani membayangkannya sama sekali. "Ya, baik," kata manajer Liu Yue. Dia buru-buru pergi. Sebagai manajer, dia dengan mudah mengumpulkan murid-murid yang sebelumnya telah memberikan pertanyaan kepada Qin-Chen untuk dijawab. Singkatnya,
Singkatnya, manajer Liu Yue telah mengumpulkan banyak murid yang telah dijawab pertanyaannya oleh Qin Chen. Karena insiden Mu Hong, penatua Hong Yue, mulai menganggap serius jawaban Qin Chen. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk membuat Liu Yue menemukan beberapa murid yang telah menerima jawaban Qin Chen. Para murid mendengar bahwa tugas mereka telah dijawab, dan pada awalnya mereka tidak peduli, dan mereka bahkan tidak bersiap untuk memverifikasinya di tempat. Tetapi karena perintah penatua Hong Yue, mereka segera mulai memverifikasi. Tetapi hasilnya mengejutkan mereka. Pemurnian yang tak dapat mereka selesaikan sebelumnya, setelah menggunakan jawaban dari Qin Chen, semuanya diselesaikan secara ajaib. Bahkan dalam proses penyelesaiannya sangat sempurna, hampir tidak ada masalah yang dihadapi. Hasil ini segera mengejutkan penatua Hong Yue dan semua orang yang hadir. Terutama ketika semua orang melihat bahwa seorang penyuling mengajukan jawaban atas teka-teki dasar yang dihadapi banyak penyuling. Semua orang terkejut. Jawaban Qin Chen mendalam dan sederhana, dan tautannya saling terkait. Orang ini tidak perlu melakukan pemurnian dan verifikasi, karena dalam pikirannya dia telah mengalami pencerahan ilahi. Pada saat ini seluruh aula inti meledak seketika. Secara khusus, banyak murid telah diselesaikan satu persatu. Saat ini jika semua master pemurni yang hadir di tempat kejadian tidak mengerti, mereka tidak layak menjadi anggota Tianjuo. Qin Chen ini meskipun dia baru saja menjadi putra suci, dan meskipun dia hanyalah puncak tahap awal suci surgawi, tetapi pencapaiannya dalam proses pemurnian begitu tidak normal. Hampir tidak ada yang tidak bisa dia jawab. Akibatnya para murid di Tianjuo, semua penyuling di aula inti menjadi gila. Mereka bergegas menyerahkan pertanyaan-pertanyaan mereka untuk dijawab oleh Qin Chen. Dan semuanya menyetujui bahwa itu akan diverifikasi dalam satu hari. Banyak pertanyaan diajukan satu demi satu dan mereka semua menginginkan jawaban Qin Chen. Saat ini Qin Chen di dalam area penjawab secara alami tidak tahu bahwa dunia luar begitu gempar. Meskipun dia tiba-tiba menemukan banyak pertanyaan, dia ada di sini untuk mendapatkan poin kontribusi. Jadi tentu saja itu tidak akan terlalu merepotkan. Dan juga dalam proses menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, keterampilan pemurnian Qin Chen juga akan meningkat secara signifikan. Jadi secara alami dia akan menjawabnya satu persatu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini seluruh aula inti menjadi gila dalam sekejap. Saya melihat di aula inti, murid yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sini. Dan bahkan banyak penatua menerima berita dan datang ke aula. Pertanyaanku sudah dijawab. Sudah terjawab. Tiba-tiba seorang penyuling berseru, jejak kegembiraan muncul di wajahnya. Dan kekuatan mentalnya dengan cepat menembus token identitasnya. Bagaimana? Di samping juga banyak penyuling menunggu dan menunggu dengan cemas. Itu dia, itu benar-benar dia. Saya mengerti. Ternyata kombinasi seperti itu salah, bukan masalah waktu, tetapi kurangnya katalis. Selama Anda menambahkan satu yang dapat mempromosikan refleksi dari dua bahan katalis itu. Setelah beberapa saat wajah penyuling dengan cepat memerah dan mulutnya bergumam. Seluruh tubuhnya menjadi sangat bersemangat dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun penyuling tidak mengatakan apakah jawabannya benar atau salah, semua orang tahu pasti hasilnya adalah benar. Apa? Ekspresi banyak orang gugup dan mereka terus berusaha maju untuk melihat apakah Qin Chen telah menjawab pertanyaannya atau tidak. Pada saat yang sama, lebih banyak penyuling berbondong-bondong ke area penyerahan tugas dan kemudian mengirimkan pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu benar-benar karena ada terlalu banyak penyuling yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan bahkan beberapa penatua diam-diam berbaur di tengah kerumunan dan mengirim pertanyaan mereka secara diam-diam. Bahkan dari beberapa penanya, banyak yang menambahkan poin kontribusi mereka agar dengan cepat dijawab oleh Qin Chen. Meskipun poin kontribusi sangat berharga dan langka, tetapi mereka masih dapat memperolehnya dengan melakukan misi dan memurnikan senjata suci. Tetapi jika pertanyaan-pertanyaan mereka yang telah menyusahkan mereka selama bertahun-tahun tidak dapat dijawab, kemungkinan besar mereka akan terus dibuat bingung. Mereka akan terus dibuat bingung di tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, setelah melihat peningkatan pesat dalam jumlah area misi, agar Qin Chen dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka secepat mungkin,
banyak penyuling untuk sementara meningkatkan jumlah poin kontribusi yang diperoleh setelah menjawab pertanyaan mereka. Bahkan saat ini nampak para pelayan yang mengurus pertanyaan-pertanyaan dari penanya itu nampak kewalahan. Mereka benar-benar kewalahan karena ini adalah kejadian yang pertama kali dialami oleh mereka. Dan ini juga pertama kali muncul di Tianjuo. Untuk sementara informasi tentang pertanyaan yang dirilis di lobi meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Dan semua pertanyaan-pertanyaan ini memiliki ciri yang sama, yaitu poin jawaban lebih tinggi dari masing-masing pertanyaan. Saat ini di area penjawab, Qin Chen sibuk hampir sepanjang hari. Hampir sepanjang hari ini dia berhasil menjawab hampir 100 pertanyaan. Perhatiannya sangat terkonsentrasi, menatap layar tugas dengan seksama, dan buku asal-usul dalam pikirannya juga seni perbaikan langit bekerja dengan liar. Setiap pertanyaan di sini tidak sederhana, dan hampir setiap pertanyaan berada di atas level surga. Alasan mengapa Qin Chen hanya memilih antara 3.000 dan 8.000 poin kontribusi adalah karena kesulitan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Qin Chen hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan di tingkat tahap tengah suci surgawi. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan di tahap akhir suci surgawi, Qin Chen tidak menjawabnya. Bukan karena Qin Chen tidak mau menjawabnya, tetapi karena dia tidak ingin mengekspos teknik penyembuhan langitnya. Karena jika itu terekspos, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar, melihat pertanyaan-pertanyaan skor tinggi yang tak terhitung jumlahnya terus bermunculan di area jawaban, dia secara alami menebak sesuatu. Dengan cara ini, Qin Chen benar-benar sedang menjawab pertanyaan itu. Dia tidak sengaja memperhatikan poin kontribusi, jadi dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tanpa lelah. Pada awalnya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk poin kontribusi, tetapi kemudian dia menemukan bahwa pertanyaan di sini sangat representatif dan ada banyak pertanyaan yang memberinya pandangan baru yang baru saja memasuki pemurnian Tianjuo dan memberinya inspirasi yang hebat. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, dia dapat memahami ide-ide dari banyak master pemurnian. Dan juga gagasan-gagasan mereka itu adalah kekayaan yang berharga. Dan itu diberikan kepada Qin Chen sekarang, membuat Qin Chen merasakan pencerahan yang luar biasa. Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang pengetahuan di kuil harta karun, dan itu menjadi miliknya sendiri. Ketika Qin Chen pulih dari keadaan menjawab, saat ini siang sudah berganti malam. Qin Chen menghela napas panjang, menjawab dengan gila siang dan malam, bahkan dengan kekuatan jiwanya dia tidak tahan, dan ada gelombang kelemahan dalam pikirannya. Terus-menerus menjawab semua jenis pertanyaan master pemurnian adalah pemborosan energi. Selanjutnya Qin Chen kemudian bangun. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengarahkan pandangannya kepada poin kontribusi yang telah dia dapatkan. Dan setelah melihat poin kontribusi itu, Qin Chen tiba-tiba terkejut. 2.890 poin kontribusi. Angka ini membuat pikirannya sedikit bingung. Dan untuk sesaat, Qin Chen hampir mengira dia salah membaca. Dia terkejut hanya untuk menemukan bahwa itu memang 2.890 poin kontribusi. Jawaban siang dan malam ini membuatnya langsung menjadi dari orang miskin menjadi salah satu orang terkaya yang memiliki poin kontribusi. Anda tahu seorang prajurit suci tahap akhir paling dasar hanya membutuhkan 100.000 poin. Dan poin yang diperoleh Qin Chen dalam satu hari satu malam telah mencapai titik 2 juta lebih. Apa konsep ini? Namun apa yang tidak diketahui oleh Qin Chen adalah bahwa selain 2 juta lebih poin kontribusi itu, dia masih memiliki banyak poin kontribusi karena penanya belum mengkonfirmasi jawabannya. Sekarang aku akhirnya memiliki poin kontribusi untuk membeli separuh waktu. Dan aku juga bisa membeli semua harta pertahanan yang dibutuhkan Chen Sisi dan yang lainnya, kata Qin Chen seraya berdiri. Ini adalah pikiran pertama di benaknya saat ini. Qin Chen itu, mengapa dia tidak terus menjawab? Apa masalahnya? Pertanyaan saya adalah peringkat ketiga berikutnya. Mengapa dia tidak menjawabnya? Qin Chen, ayolah terus menjawab. Melihat Qin Chen meletakkan pena pesan di tangannya dan berdiri, banyak master pemurnian yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Semua orang hanya bisa melihat dengan kesal bahwa saat ini Qin Chen tidak terus menjawab tetapi keluar dari area penjawab.
Wah, mengapa begitu banyak orang di sini? Kata Qin Chen begitu dia keluar dari area penjawab. Dia melihat sepasang mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, dan dia terkejut. Apa yang sedang terjadi di sini? Kata Qin Chen. Setelah melihat-lihat, Qin Chen menemukan manajer Liu Yue dan berjalan ke arahnya. Manajer Liu Yue, jawaban saya sudah selesai. Sekarang saya sedikit lelah. Seharusnya tidak ada prosedur lain kan? Bisakah saya pergi? Kata Qin Chen. Poin kontribusi semuanya telah ada di akunnya. Seharusnya tidak akan ada masalah. Tetapi Liu Yue sebagai pengelola tugas, Qin Chen masih harus bertanya. Oh, tidak ada lagi. Manajer Liu Yue itu berkata dengan tergesa-gesa dan kemudian berkata kepada penatua Hong Yue yang berada di sebelahnya. Tuan Putra Suci, ini adalah penatua Hong Yue. Dia adalah penatua tertinggi yang bertanggung jawab atas aula misi kita. Oh, aku telah melihat penatua Hong Yue, kata Qin Chen seraya membungkuk. Namun dia mengerutkan kening. Apakah ada yang salah dengan penatua Hong Yue? Kata Qin Chen. Qin Chen berpikir mungkinkah penatua Hong Yue melihat teknik penyembuhan langitnya. Tidak apa-apa, tetapi saya mendengar bahwa Yang Mulia menjawab banyak pertanyaan dari Master Pemurnian di sini. Dan saya datang ke sini dengan kagum. Kata penatua Hong Yue, dia berkata dengan nada yang sangat lembut. Penatua tertinggi, pertanyaan yang dijawab oleh murid tidak layak untuk disebutkan. Itu hanyalah beberapa pertanyaan di tahap awal dan tahap tengah suci surgawi. Jika Anda datang, Anda dapat menjawab semua pertanyaan itu dengan mudah, kata Qin Chen. Mendengar itu mata penatua Hong Yue berkedut. Jika bukan karena karakter Qin Chen, dia akan mengira bahwa Qin Chen sedang mengejeknya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.